Bab 2985. Aku akan memakaikan gelang giok ini untukmu. Merasakan tekanan berat di sekelilingnya, Erikin menarik napas dalam-dalam. Tidak heran seseorang melewati jalan galaksi sebelumnya, tetapi tidak mengambil harta di panggung batu giok. Dirinya berpikir mereka tidak menyukai hal-hal di tepi platform batu giok. Ternyata energinya habis di depan, dan tekanan saat ini tidak bisa dilawan sama sekali. Dengan cara ini, efek dari benih-benih pencerahan akan lebih nyata. Sebaliknya, jika menggunakan energi kehidupan akan mendapatkan bekas luka di sekujur tubuh, kamu akan enggan untuk tiba di sini, bukan semudah kamu sekarang. Ada rahasia yang tersembunyi di antara jalan galaksi dan panggung batu giok. Aku khawatir ada aturan khusus yang tersembunyi di harta di platform batu giok. Melihat gelang giok di panggung batu giok, alih-alih langsung mengambilnya, mata Erikin berkedip beberapa kali. Juga merasa bisa melihat nada suara paviliun harta karun hari ini. Mulutnya cukup dermawan, seolah-olah paviliun harta karun mengeluarkan banyak darah, memberi manfaat bagi pejuang kebanggaan, dan harta di sini sama seperti yang dipilih semua orang. Tetapi pada kenyataannya, ambang batas ditetapkan sangat tinggi, dan sangat sulit untuk mengambil harta itu. Tidakkah melihat malam telah berlalu, dan tidak lebih dari 5 orang mengambil harta itu? Ini juga normal. Untuk menyoroti warisan paviliun harta karun, panggung batu giok yang ditempatkan di panggung batu giok, bahkan jika itu terletak di tepi, adalah harta tingkat atas dengan nilai yang sangat tinggi, dan bahkan tak ternilai harganya. Bagaimana bisa paviliun harta karun membiarkan semua orang mengambil barang berharga seperti itu dengan sia-sia? Sonny Yuan dan Yamin Wei mengatakan sebelumnya bahwa mereka semua mengambil harta karun. Mungkin mereka tidak hanya ingin mengambil satu, tapi setelah mengambil harta di panggung batu giok, sesuatu akan dipicu secara otomatis. Aturan formasi mengecualikan orang dari formasi. Jika bisa mendapatkan gelang giok, dirinya juga akan dikirim keluar. Ini normal. Paviliun harta karun tidak bisa membiarkan seorang kultivator mengambil semua harta. Pikiran Erikin berubah. Meskipun ini adalah hukum normal, tetapi dirinya tidak ingin mengambil gelang giok dan pergi. Dengan susah payah akhirnya sampai di sini, dan paviliun harta karun tidak mengatakan bahwa hanya bisa mengambil satu, jadi aku akan mencobanya sendiri. Pada saat ini, jaraknya dekat, dan Erikin menyadari bahwa gelang batu giok itu berkilau dan tembus cahaya, dan karena sangat ramping, 2 gelang batu giok disatukan. Artinya, mengambil barang ini sendiri tidak hanya akan membuat Vinola Su membawanya, yang tampaknya sedikit tidak sempurna. Tapi tidak jauh, ada gelang batu giok lain, tetapi benda ini benar-benar unik. Jika dilihat dari kejauhan, kedua gelang batu giok itu agak mirip, tetapi jika dilihat dari kejauhan, bahan hingga atmosfer benar-benar berbeda. Meskipun tidak dapat melihat efeknya, namun benda itu dapat ditempatkan di sini, dan kualitasnya pasti tidak buruk. Benda ini juga berada di platform batu giok yang paling dekat dengan tempat ini. Cobalah. Bagaimanapun, gelang giok ada di depan, adapun apakah bisa mendapatkan gelang giok yang lebih primitif, itu tergantung pada keberuntungan. Memikirkan hal ini, Erikin mengulurkan tangannya, menatap Suasan yang memaksa, dan meraih gelang giok yang tergantung di udara. Dan tepat ketika dia hendak menyentuh benda ini, Erikin tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain. Cepat mulai formasi. Kelopak mata Zumalong berkedut, dan dia memberi perintah kepada beberapa bawahan yang bertugas menjaga formasi. Di antara para tetua paviliun harta karun, dia paling mengerti Erikin. Zumalong tahu bahwa selain kekuatan, pikiran Erikin juga sangat teliti dan cerdas. Melihat Erikin mengangkat tangannya, jantung Zumalong berdebar kencang. Namun, bahkan jika dia berbicara tepat waktu, dia masih selangkah terlambat. Tepat saat Erikin mengangkat tangannya, bayangan hitam terbang keluar dari tangan Erikin, dan kemudian meraih gelang giok di panggung batu giok. Pemaksaan pada panggung batu giok ada di mana-mana, bahkan untuk cambuk iblis. Namun, cambuk iblis memiliki kualitas yang aneh, dan Erikin belum mendeteksi harta karun itu.
Dan ketika membuang cambuk, bahkan mengeluarkan energi kehidupan untuk membungkus seluruh tubuh cambuk iblis, meskipun paksaan kuat, dengan nafas ini, cambuk iblis tidak akan hancur dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Qin Chuangcheng juga meraih gelang giok biru es di sekelilingnya. Aku tahu bajingan ini pasti ingin mengambil dua. Suma Long memarahi dalam hati, harta ini benar-benar barang bagus, yang diambil Eric Qin lebih dari 10 juta koin roh emas, jika dia mengambil lebih, dia akan mendapat untung. Begitu cepat. Formasi di sekitarnya mulai bergetar, memeras diri mereka sendiri. Eric Qin sedikit terkejut. Begitu dia menyentuhnya, formasi itu diaktifkan. Cambuk iblis yang terbang keluar tidak bisa lagi mengendalikan arahnya, jadi pada saat yang sama saat terbang, Eric Qin menggelitik di kejauhan sesuka hati. Apa saja bisa didapatkan, nggak rugi kok. Memanggil. Dalam sekejap mata, Eric Qin sudah mendarat di pulau kecil di danau di saat berikutnya. Cambuk iblis mengikuti Eric Qin dan terbang keluar. Di ujung cambuk yang lain, dia meraih batu seukuran kepala dengan permukaan yang sangat kasar. Benda ini juga merupakan harta karun di panggung batu giok. Eric Qin tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyadarinya. Dan dirinya tidak menangkap gelang giok sederhana, namun malah batu hitam ini. Eric Qin memiliki beberapa keraguan di sini, dan banyak kultivator di halaman tercengang. Luar biasa. Eric Qin ini terlalu luar biasa. Dengan begitu banyak pejuang kebanggaan, tidak 5 dari mereka mendapatkan harta di platform batu giok, dan dirinya tidak hanya mendapatkan harta itu, tetapi juga mendapat 2 sekaligus. Aku sudah selesai. Ye Zun tersenyum pahit, Eric Qin benar-benar kejam. Saudara Qin perkasa. Raut muka Ramaji sangat gembira, dan dia sangat senang melihat paviliun harta karun kempes. Terima kasih atas 2 hadiah dari paviliun harta karun. Semuanya, paviliun harta karun pantas menjadi kekuatan tingkat atas. Aku sangat mengaguminya. Menyingkirkan kedua harta itu, Eric Qin segera bergerak ke arah penguasa paviliun harta karun dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Dia sengaja meninggikan suaranya agar semua kultivator di halaman bisa mendengarnya dengan jelas. Agaknya dengan melakukan ini, kalian akan malu untuk memintanya kembali. Selain itu, Rimaji tercengang, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia juga telah mencurigai tingkat kultivasi Eric Qin sebelumnya, dan bahkan mempertanyakan mengapa kakak laki-laki tertuanya mengakui kultivator tahap awal sebagai kakak laki-lakinya. Tapi sekarang dia sepertinya mengerti. Dia benar-benar salah paham tentang Eric Qin, pihak lain jauh lebih kuat dari yang dia duga dalam hal kekuatan dan otak. Tuan Besar Paviliun, saya lalai. Melihat Eric Qin mengambil 2 harta dan langsung menutupi peti mati, diasumsikan bahwa itu diberikan oleh paviliun harta karun, dan Suma Long sedikit pahit. Awalnya, pihak paviliun harta karun memperkirakan hanya 5 atau 6 harta yang diambil dari platform batu giok. Dan sekarang, baik Niko Bai maupun Jaiden Xiong tidak bergerak, Eric Qin mengambil 2 bidak sekaligus, dan itu sudah menjadi 6 bidak. Lupakan saja, itu juga kesempatannya agar anak ini bisa mendapatkannya. Penguasa paviliun harta karun tersenyum, tapi ekspresinya tidak berubah. Juga, tidak pasti harta apa yang ada di batu zaman kuno ini. Baik atau buruk, jadi mari kita ambil kesempatan anak ini. Eric Qin mendarat di halaman dan berjalan di depan Finola Su. Finola, aku akan memakaikan gelang giok ini untukmu. Melihat Eric Qin mengeluarkan gelang giok, semua mata tertuju pada mereka berdua. Kakak ipar, teman seiman, kamu sangat baik kepada Kak Finola, itu membuatku cemburu. Sarah Fan di samping tersenyum iri. Para kultivator juga terlihat aneh, mereka baru menyadari sekarang bahwa Eric Qin pergi ke jalan galaksi untuk mendapatkan harta karun dan memberikannya kepada pasangan seiman. Bersambung.